Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Hari ini, ayah, ibu, dan Lani pergi ke toko elektronik. Mereka akan membeli mesin cuci baru. Mesin cuci milik keluarga Lani sudah tidak bisa digunakan lagi. Beberapa hari yang lalu, mereka sudah melihat gambar mesin cuci yang akan dibeli. Mereka melihatnya melalui iklan yang ada dalam sebuah majalah. Lani memperlihatkan iklan mesin cuci kepada pelayan toko. Ada mesin cuci seperti gambar ini, Pak? Ada, Dek. Mari saya perlihatkan barangnya. Sahabat cerdas, berikut ini gambar iklan yang ditunjukkan Lani kepada pelayan toko. Gambar tersebut merupakan iklan media cetak yang menawarkan produk mesin cuci dengan merek Resik. Iklan tersebut berisi penjelasan tentang produk dan kelebihan mesin cuci tersebut. Penjelasan tersebut meliputi kapasitas, program, dan bahan tabung dalam mesin cuci. Iklan tersebut mengajak konsumen untuk membeli mesin cuci bermerek Resik. Sahabat cerdas, iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa. Iklan biasanya ada di media cetak seperti koran atau majalah. Iklan juga ada yang ditayangkan melalui televisi dan radio. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk menawarkan atau mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum supaya mereka tertarik untuk membeli serta menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan tersebut. Kedua, dalam iklan mesin cuci di atas ada kata kapasitas dan program. Apa arti dari dua kata tersebut? Kapasitas berarti daya tampung atau ruang yang tersedia. Program berarti cara kerja. Keluarga Lani sudah mendapatkan mesin cuci baru sesuai yang diinginkan. Lani tidak sabar untuk menggunakan mesin cuci barunya. Sore harinya, Lani membantu ibu mencuci. Lani memasukkan baju ke dalam mesin cuci. Kemudian, ibu memasukkan deterjen. Ibu juga mengisi tabung mesin cuci dengan air. Setelah semua siap, mesin cuci pun dijalankan. Setelah selesai mencuci, ibu mengeluarkan air melalui selang yang tersedia pada bagian belakang mesin cuci. Air yang keluar sudah berubah warna. Air yang keluar dari selang mesin cuci tidak bening lagi. Air itu sudah tercampur dengan deterjen dan kotoran dari pakaian. Sedangkan air yang belum tercampur oleh apapun masih bening. Air yang belum tercampur oleh apapun termasuk dalam zat tunggal. Apakah yang dimaksud benda zat tunggal? Dan apa saja benda-benda di lingkungan kita yang termasuk benda zat tunggal? Sahabat cerdas, berikut ini merupakan benda-benda di sekitar kita yang termasuk dalam zat tunggal. Di antaranya air, emas 24 karat, gula, dan garam. Selain zat tunggal, juga terdapat campuran. Apa perbedaan zat tunggal dan campuran? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini. Zat tunggal dan campuran. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya,
materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Pertama, zat tunggal. Zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda yang termasuk zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas 24 karat. Kedua adalah campuran. Campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Pertama, campuran homogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh campuran homogen antara lain air garam, sirup, udara, perunggu, dan kuningan. Kedua, campuran heterogen. Campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contoh campuran heterogen antara lain campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Jadi, ketika kita mencampurkan air dengan pasir, maka pasir tidak akan larut atau tidak tercampur secara sempurna. Jadi kita masih dapat membedakan pasir dengan air pada campuran tersebut. Sahabat cerdas, berdasarkan penjelasan tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah yang dimaksud zat campuran? Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Kedua, apa saja benda di sekitarmu yang termasuk dalam zat campuran? Tuliskan minimal 5. Contoh benda di sekitar yang termasuk zat campuran yaitu minuman susu, campuran air dan pewarna, campuran air dan teh, campuran air dan kapur, campuran air dan minyak. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran kedua. Udin mengamati iklan produk minuman dalam media cetak. Udin menyukai gambar dalam iklan. Udin merasa gambar dalam iklan bagus sekali. Selain gambar, Udin juga mengamati tulisan dalam iklan dan isi dari tulisan. Apa saja sebenarnya unsur-unsur iklan? Dan apakah iklan harus menarik sehingga banyak orang yang membeli produknya? Ayo kita pelajari. Sahabat cerdas, iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan supaya orang tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan dapat disampaikan melalui media cetak maupun media elektronik. Iklan memiliki unsur-unsur sebagai berikut. Pertama, nama produk. Kedua, gambar yang menarik. Ketiga, kalimat iklan. Keempat, keunggulan produk. Kelima, harga produk. Keenam, nomor telepon. Dan ketujuh, alamat pengiklan. Sahabat cerdas, perhatikan iklan yang diamati oleh Udin berikut ini. Apakah iklan tersebut memenuhi unsur-unsurnya? Unsur yang terdapat pada iklan tersebut yaitu: pertama, nama produk. Nama produk yaitu susu. Kedua, gambar yang menarik. Terdapat gambar produk susu dan anak yang sedang bermain basket. Ketiga, kalimat iklan. Kalimat iklannya adalah padat gizi, kaya energi, kalsium tinggi. Dan yang keempat adalah keunggulan produk. Keunggulan produk disampaikan dalam kalimat iklan. Keunggulannya adalah padat gizi, kaya energi, dan kalsium tinggi. Sedangkan unsur-unsur yang lain seperti harga produk, nomor telepon, dan alamat pengiklan
tidak terdapat pada iklan tersebut. Jadi, iklan pada gambar tersebut tidak memenuhi semua unsur-unsur iklan. Sahabat cerdas, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang zat tunggal dan campuran. Pada pembelajaran kali ini, kita akan melakukan pengamatan untuk membedakan zat tunggal dan campuran. Langkah kerjanya adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan 6 macam benda seperti air, kapur tulis, air garam, gula pasir, minuman kopi tumbuk, dan kawat tembaga. Kedua, amati zat penyusun ke-6 benda tersebut. Dan yang ketiga, tuliskan hasil pengamatanmu dalam tabel. Sahabat cerdas, setelah kita melakukan pengamatan, kita tuliskan hasil pengamatan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Yang pertama, nama benda air. Zat penyusun adalah air. Kemudian kapur tulis, zat penyusunnya adalah kapur tulis. Yang ketiga, air garam. Zat penyusunnya adalah air dan garam. Keempat, gula pasir. Zat penyusunnya adalah gula pasir. Dan yang kelima, minuman kopi tumbuk. Zat penyusunnya adalah air dan kopi tumbuk. Dan yang keenam, kawat tembaga. Zat penyusunnya adalah tembaga. Sahabat cerdas, setelah melakukan pengamatan dan menuliskan hasilnya dalam bentuk tabel, maka dapat kita ambil kesimpulan. Zat tunggal adalah zat yang tersusun dari satu jenis materi. Contoh zat tunggal yaitu air, kapur tulis, gula pasir, dan kawat tembaga. Zat campuran adalah zat yang tersusun dari beberapa jenis materi atau zat tunggal. Contoh campuran yaitu air garam dan minuman kopi tumbuk. Air dan manfaatnya. Sahabat cerdas, air merupakan contoh zat tunggal. Air yang murni terdiri atas satu jenis materi saja sebagai penyusunnya. Air sangat dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Air tidak hanya untuk minum, namun berbagai aktivitas manusia banyak yang memerlukan air. Air untuk membersihkan badan dari kotoran, air untuk mencuci baju yang kotor, air untuk memasak, air untuk menyiram tanah supaya subur tanamannya, dan masih banyak lagi kegunaan air. Demikian tadi sahabat cerdas, pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan pembelajaran kedua. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 9, benda-benda di sekitar kita, subtema 1, benda tunggal dan campuran, dan kita sampai pada pembelajaran ketiga. Sahabat cerdas, di manakah kamu tinggal? Di daerah pegunungan, pesisir, atau perkotaan? Apakah di daerah itu dapat dijumpai iklan penawaran berbagai benda? Apakah di daerah-daerah tersebut masyarakatnya menjunjung nilai persatuan dan kesatuan? Ayo kita pelajari bersama. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikan posisi yang strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Letak geografis ini sangat memengaruhi keberadaan wilayah Indonesia, baik dilihat dari keadaan fisik dan sosial atau ekonomi dan politik. Sahabat cerdas, amatilah peta Indonesia berikut ini. Tulislah nama daerah-daerah yang pernah kamu kunjungi. Siti mengamati gambar peta daerah tempat tinggal saudaranya di Jawa Tengah. Dengan peta,
Siti mengetahui banyak hal tentang daerah Jawa Tengah. Letak kota atau tempat pada peta dinyatakan dengan garis bujur dan garis lintang. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian apa itu garis bujur dan garis lintang? Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang melintang di permukaan bumi dari barat ke timur. Sahabat cerdas, jarak dua garis bujur berdekatan sebesar 1 derajat. Jarak dua garis lintang berdekatan sebesar 1 derajat. Garis bujur terbagi dua, yaitu bujur barat dan bujur timur. Garis lintang juga terbagi dua, yaitu lintang utara dan lintang selatan. Sekarang coba perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut. Provinsi Jawa Tengah beribu kota di Semarang. Letak geografis kota Semarang sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Sahabat cerdas, sekarang lihatlah peta atau buku atlasmu. Pilihlah 10 kota atau kabupaten pada peta Jawa Tengah. Kemudian, tuliskan letaknya menurut garis lintang dan garis bujur. Kamu dapat menuliskannya dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Sahabat cerdas, berdasarkan tabel tersebut, kita mengetahui nama 10 kota atau kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Setiap provinsi mempunyai kabupaten. Setiap kabupaten memiliki kekhasan masing-masing. Namun demikian, tentu saja antara kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya tetap menjunjung persatuan dan kesatuan. Tidak hanya di dalam lingkup kabupaten, dengan orang terdekat pun kita harus menjunjung persatuan dan kesatuan. Seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Paman Siti dan para tetangga bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Mereka juga mengganti bola lampu yang mati untuk penerangan di depan rumah masing-masing. Kegiatan mereka demi keamanan dan kenyamanan semua warga kampung. Kegiatan mereka itu mencerminkan hidup rukun dalam persatuan dan kesatuan. Sahabat cerdas, dalam kehidupan bermasyarakat, ada perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan ada pula perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Sekarang mari kita tuliskan contoh perilaku tersebut dalam tabel berikut ini. Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Kedua, menghormati perbedaan, baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Dan yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain: pertama, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan. Kedua, selalu mempermasalahkan perbedaan, baik agama, suku, daerah, adat, dan kebudayaan dalam masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan pribadi. Dan yang keempat, bermain dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sahabat cerdas, letak wilayah negara Indonesia membentang antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apakah kamu mengetahui makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia antara lain: pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain.
Kedua, menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. Ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Sahabat cerdas, dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Sahabat cerdas, untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dibuatlah iklan ajakan atau seruan sebagai berikut. Marilah kita memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa untuk meneruskan pembangunan nasional. Sahabat cerdas, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan iklan? Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada khalayak umum agar mereka tertarik untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk lebih memahami tentang iklan, cobalah untuk mencari iklan dari media cetak, kemudian gunting iklan tersebut dan tempelkan pada buku tugasmu. Lalu ceritakan isinya kepada teman-temanmu. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 9, subtema 1, dan pembelajaran ketiga.